Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah karuniakan kita kesehatan lahir batin hingga bisa menjalankan salah satu rukun Islam yang agung sekali, yaitu ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kali ini adalah ibadah Ramadan yang paling baik, yang paling berkualitas, yang paling optimal yang ada dalam kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah saum Ramadan, berbicara masalah peningkatan kualitas diri kita. Tentu bagi kita yang sudah berusia dewasa, ini Ramadan entah yang keberapa kali. Dalam hitungan kita usia balik. Pertanyaannya adalah, apakah Ramadan demi Ramadan yang sudah kita lewati memberikan dampak yang baik kepada kita? Atau ada revolusi akhlak atau tidak? Revolusi spiritual ada atau tidak? Yang kita harapkan ibadah itu adalah memberikan warna baru, perubahan ke arah yang lebih baik. Apalah artinya sebuah ibadah yang kita lakukan tetapi tidak memberikan asar, dampak, impact kepada kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat mewajibkan kita untuk sholat, untuk zakat, untuk berhaji, untuk berpuasa? Semuanya memiliki hikmah, memiliki tujuan yang sangat besar bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di depan makhluknya. Muhammad Abduh pernah berkata bahwa di setiap ibadah itu, ibadah yang baik harus memberikan asar. Di dalam apa? Pembentukan akhlak bagi yang melakukannya, wa tahdzibi nafsihi, dan memperbaiki dirinya. Maka jika kalian menemukan ibadah yang tidak mengandung makna perubahan itu, lam takun ibadah, kata beliau, itu bukan ibadah. Sebagaimana ketika sebuah gambar atau patung dan itu tidak memiliki ruh, tidak bernyawa, laisa insanan, walaupun patungnya adalah manusia, berbentuk manusia, gambarnya adalah gambar manusia, tapi karena tidak punya ruh, tidak punya nyawa, maka itu bukan manusia. Maka itulah ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan perubahan-perubahan. Saum yang kita lakukan hari ini dengan menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, ada tujuan yang pasti. Apa? Ada perubahan dalam diri kita. Maka Ramadan selama sebulan menempa diri kita. Di situ ada perubahan-perubahan dalam semangat beribadah. Perubahan-perubahan dalam memanage waktu kita. Juga masalah akhlak kita harus lebih baik daripada sebelumnya. Maka tentu saja selesai Ramadan kita masuk di bulan Syawal, perubahan itu kian nyata, kian jelas hasil dari proses saum yang sebulan kita laksanakan. Sahabat, Bapak Ibu, ikhwan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dalam konteks ayat 183 Al-Baqarah, Allah menyebutkan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebuah kalimat yang sangat luar biasa, sebuah pencapaian dari Allah yang paling tinggi, itu takwa. Makanya di surat Ali Imran 133 dikatakan bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka saum yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana bisa melangkahkan kaki kita, melangkahkan hati kita, melangkahkan spiritual kita menuju konteks takwa. Maka mudah-mudahan dengan berbekal ilmu yang kita miliki, berbekal pengalaman yang kita miliki, yang sudah saum sekian lama, kita ingin saum kali ini memiliki perubahan spiritual, ada revolusi, ada semacam satu lompatan yang lebih baik lagi. Kita tidak ingin ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya menggugurkan kewajiban. Kita laksanakan dari waktu ke waktu, tetapi tidak memberikan asar, dampak yang baik kepada diri kita. Mudah-mudahan di awal Ramadan ini kita masih memiliki tenaga yang kuat, ya, memiliki spirit yang masih melambung tinggi, yang kemudian kita jelmakan dalam semangat dalam beribadah. Menjalankan saumnya, kemudian
tarawihnya, kemudian tadarusnya, infak dan sedekahnya semua kita optimalkan. Untuk apa? Kita sedang ditempa. Berharap ada output dari semua tempaan ini berupa apa? Revolusi spiritual kita. Kita berwujud menjadi orang yang paling memahami tentang konsep diri kita, memahami tentang bagaimana kita berbuat kepada orang lain, termasuk bagaimana memahami kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.